Baik anak-anak ya, itu Memri sudah mengirim link di WA group ya. Silahkan bisa dibuka. Itu untuk mengetahui gaya belajar untuk mempelajari materi berikutnya. Sudah diklik semua? Sudah ya. Baik. Nah di situ tertera ya ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Tipe visual, gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Selanjutnya adalah auditori ya. Jadi tipe auditori bagaimana anak-anak? Ada yang sudah paham tipe auditori? Oke, namanya audio ya. Jadi dari suara. Nah di situ dijelaskan bahwa gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar ya. Jadi yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi, kata ya, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Selanjutnya adalah gaya kinestetik. Ya, jadi tipe kinestetik adalah gaya belajar yang dapat dipelajari ya, baik dengan berinteraksi secara langsung ya, atau gaya pembelajar cenderung memahami sesuatu dengan keterlibatan langsung. Ya, silakan bisa di step selanjutnya untuk Memri mengetahui gaya belajar daripada kalian siswi 10 farmasi. Silakan bisa diklik dan mulai dikerjakan. Di tempat duduk siaga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai saya absensi dulu ya. So please when I call your name, raise your hand and then say yes ma'am ya. Aisyah Nur, Santika, Dea Nora, Eka Zahra, Giovanni, Yes, ma'am. Henita. Oh iya, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini nihil ya, jadi semuanya masuk. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita coba menyanyikan satu lagu ya, biar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini ya. Setuju? Ya baik, saya mohon berdiri, yuk semuanya. Tantangan kan kita hadapi.
Ya, menghargai teman. Ya baik ya, saya kira kalian itu sudah ingat dan kita berangkat pembelajaran hari ini supaya lebih lancar ya anak-anak ya. Ya, baik. Nah, sebelumnya masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih ya? Apa? Tentang apa? Ya, simple past tense yang mana kemarin berkaitan dengan recall text ya. Jadi kalian bisa mengutarakan pengalaman kalian di recall text. Nah, baik. Jadi pada hari ini ya masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari narrative text. Ada yang tahu apa itu teks naratif? Atau mungkin waktu kalian kecil, aku ini sampai sekarang ya pernah nggak bapak ibu atau orang tua kalian saat kalian mau tidur diceritakan suatu cerita, misalnya cerita Malin Bunda atau cerita kelinci dan kura-kura. Ada yang pernah diceritakan seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah pasti sekali ya. Baiklah ya. Nah, narrative text nanti kita akan pelajari tentang narrative text. Tapi sebelumnya ya, karena kemarin ibu sudah mencari tahu gaya belajar pun ya melalui assessment diagnostik ya. Jadi kemarin saya menemukan 3 gaya belajar ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari narrative text dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial daripada narrative text, menganalisis struktur narrative text, ya, menganalisis language feature dari teks naratif itu, dan yang terakhir adalah menganalisis pesan moral teks dalam naratif, ya. Jadi tentu semua cerita itu pasti ada pesan moralnya. Jadi kita bisa mempelajari pesan moral dari isi cerita teks tersebut. Baik anak-anak ya, karena satu kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok ya, jadi nanti bisa mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ibu nanti akan memberi LKPD pada masing-masing kelompok dan nanti bisa didiskusikan dengan gaya belajar masing-masing. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menerima LKPD di masing-masing kelompok ya. Silakan itu bisa didiskusikan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya. Lalu nanti disuruh bertanya ya, nanti dipresentasikan. Oke, semangat ya. Grasshopper had nothing to eat. So we went to the answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai the end and the grasshopper. Pertanyaan yang pertama yaitu, what is the story about? Jawabannya, the story is about a lazy grasshopper and 2 children. Yang kedua, how many characters are in the story? Jawabannya, 2. Yang ketiga, where and when did the story take place? Jawabannya, in the jungle in summer and winter season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kinds of narrative text: 1. Fable, 2. Fairy tales, 3. Mysteries, 4. Science fiction, 5. Romance, 6. Folklore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. Narrative text menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Baik, terima kasih ya, sungguh luar biasa sekali presentasi hasil diskusi kalian dari kelompok
1, 2, dan 3 ya, yang mana jawabannya tadi sudah kita bahas ya. Lalu untuk berikutnya adalah materi naratif teks itu sendiri ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi materinya nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, untuk tahap selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan nanti silahkan dikerjakan secara individu. Siap ya? Ya, baik anak-anak ya. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dari kita hari ini. Jadi naratif teks adalah ya, dari definisinya naratif teks is a type of the text that tells a chronological story in the past tense ya. Jadi naratif teks itu menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Makanya nanti kaitannya salah satunya adalah kita menggunakan bentuk kalimat past. Jadi tujuan daripada teks naratif adalah the aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca ya dengan cerita yang menarik ya. Kita tahu apalagi ya waktu kalian kecil itu kan kalau cerita bapak ibu guru atau dengan orang tua kalian itu kan akan suka ya dengan pengantar tidur, cerita Cinderella, cerita Malin Kundang ya, atau cerita-cerita hewan yang lain. Nah anak-anak ya, jadi tadi LKPD kalian sudah semuanya dikerjakan dan sudah dikumpulkan. Sebelum kita tutup, mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan dulu atau bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Dea, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Bagaimana dengan Denisa? Asik ya, ya baik ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita tutup untuk penugasan di rumah, silahkan kalian menulis satu cerita naratif teks ya, boleh jenis apapun ya, misalnya jenis tadi suka fable tentang cerita tentang hewan, jadi bisa menuliskan cerita tentang hewan dan yang lain mungkin legenda, mitos dan lain sebagainya. Lalu nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk produk ya, proyek produk ya, bisa melalui rekaman video, boleh melalui rekaman suara, boleh dibuat dalam bentuk poster ya, atau bahkan bisa ditulis di dalam buku tulis. Jelas semua? Jelas. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, cukup ya. Baik, sebelum kita tutup ya, kita break dulu ya anak-anak ya. Ya, silakan Let me introduce myself. My name is Dianaura from class 10 Pharmacy. This is my narrative text, The Fox and the Grapes. One afternoon, there was a fox that was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from a very lofty branch. "'Tis the thing to quench my thirst," quoted the fox, taking a few steps. Hello, my name is Eka Zahra Fitri Pratiwi. Here,
I will read the myth of Roro Jonggrang. Once upon a time, there was a big kingdom named Prambanan. Prambanan people lived happily and peaceful. However, the Prambanan kingdom was attacked by Penjing kingdom. Prambanan was then led by the Prince of Penjing, Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso was cruel and bad-mannered leader. Bandung Bondowoso often watched Roro Jonggrang. She was a Prambanan princess and she was very beautiful. One day, Bandung Bondowoso proposed Roro Jonggrang, but she was refused it. She won't marry with someone who killed her father. Then, Roro Jonggrang found a cute idea. She vowed to marry with Bandung Bondowoso if he could buy 1,000 temples in one night for her. Thank you.